Rabbi ja'alni muqimas shalah Rabbi ja'alni muqimas shalah tadi nangkot Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Deden Somad yang telah
membacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara puncak itu yang mungkin sama-sama kita tunggu-tunggu, yaitu Muhaidah Hasanah. Ya, insya Allah nanti disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Maulana. Kepada Bapak Al-Mukarram Ustadz Muhammad Maulana, tafadhal maskura. Shallu ala Muhammad. Ehonya ditutup ya. Yang mau makan, nikmati tausiah ya. Ibadah itu harus dinikmati. Oke? Menikmati salawat enak tadi. Masya Allah, tabarakallah. Nikmatnya. Yang ngaji tadi kayak suaranya kayak Haji Muammar. Waduh, kok pendek, nggak dipanjangin. Lain kali ketemu lagi harus 1 jam ngajinya ya. Inilah panitia paling sibuk. Semua dilayani dia. Ini orang baik. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanalu bil kad wa tanfarij bil karwa taqdabil wa chatul al barakat wastul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli matin wa nafsi badi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah. Sekali lagi, Masya Allah. Sekali lagi, sekali lagi, Masya Allah. Atas kehendak Allah. Karena yang namanya anak, tidak semua orang bisa punya anak. Betul, betul, betul. Ada orang tidak punya anak. Kenapa? Karena belum menikah. Belum punya pasangan. Ada orang sudah menikah, belum punya anak. Betul, betul, betul. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Surah Al-Anbiya ayat 89. Barang siapa yang tidak punya anak, baca doa ini. Mari saya ketemu orang 14 tahun baru punya anak. Kemarin Jumat kemarin saya ke Makassar. Alhamdulillah sudah punya anak setelah 14 tahun penantian. Insya Allah. Mau punya anak? Menikahlah. Mau punya anak? Mau punya anak? Mengajarlah. Pasti engkau punya anak, namanya anak murid. Betul tidak? Mau punya anak? Bikinlah usaha. Pasti engkau punya anak, namanya anak buah.
Anak itu didorong 3.600 malaikat. Dan anak itu memiliki keistimewaan. Ibu-ibu, Allah kasih amanah kepada ibu berupa rahim. Ingat apa bu? Apa bu? Rahim. Rahim itu kasih sayang. Rahim itu di sini. Tempat anak berada dalam kandungan ibunya namanya rahim, tempat teraman. Tidak ada demo di situ. Tidak ada masalah di situ. Tempat yang paling aman. Sehingga ketika anak keluar, nangis dia. Kenapa nangis? Karena dia tidak mau keluar. Sampai didorong 3.600 malaikat. Tidak ada anak yang keluar dalam keadaan tertawa. Semua menangis. Karena kenapa? Dia berada di alam rahim yang tempat paling kasih sayang, tempat paling aman dalam dekapan ibunya. Ummi. Ya. Ini anak-anak paling semangat ya. Jamaah. Tadi ayat yang dibaca surah Ibrahim ayat 40 ya, Pak Yai. Iya, itu doa itu supaya anaknya jadi anak yang anak yang rajin sholat. Jamaah, pendidikan terbaik adalah sholat. Aman itu. Mohon maaf, saya punya 4 anak. Walaupun ibunya sudah meninggal, anak saya didik 4. Ibunya sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan belum ada gantinya sampai saat ini. Karena isi saya tidak tergantikan sampai kapanpun. Mohon maaf, duda yang ceramah. Istri saya tidak tergantikan sampai kapanpun. Enggak. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kan itu takdir. Tidak boleh orang melawan takdir. Betul tidak? Tapi kalau saya disuruh milih, sudahlah, besarkan ini anak. Anak itu aset kita. Kekayaan masih kaya harta. Ada orang punya harta. Bagaimanapun banyaknya mobilmu, banyaknya rumahmu, tidak ada mobil baca doa. Ada mobil baca doa. Ada rumah baca doa. Justru rumah didoain. Tapi kalau anak itu karunia. Karunia. 1, 2, 3. Tidak gampang punya anak. Mohon maaf, anak itu pemiliknya adalah ayah. Jamaah, pemiliknya adalah ayah. Jamaah, yang pertama mengandung anak adalah ayah. Di mana dikandung? Di dalam tulang belakang. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan dia mengandung pertama ayah dalam tulang belakang berupa cairan. Cuma tidak usah disebut. Karena kandungannya tidak repot. Karena cuma berupa cairan. Tidak susah. Masih bisa main bola. Masih bisa main sepeda. Lari-lari masih bisa. Karena di dalam sini tulang. Tapi kalau ibu-ibu disimpan di rahim, itu setengah mati bawahnya. Maka disebutkan, kasihanilah ibumu yang mengandungmu dalam keadaan susah. Berarti ada yang mengandung tidak susah. Siapa yang mengandung susah? Ibu. Yang tidak susah?
Ayo. Nggak ada susahnya. Ibu, ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat. Kau mengandung, mengandung lagi, mengandung lagi. 3 kali ibu susah. Mengandung, melahirkan, memelihara. Itu susah itu. Yang mengandung susah siapa? Bapak nggak susah. Ibu yang mengandung, bapak yang kenyang. Karena sisanya ibu, bapak yang makan. Saya mau makan, apalagi mau makan nasi goreng. Pas dasar nasi goreng, ambil pak, yes. Yang melahirkan siapa yang susah? Bapak, bagaimana dokter, sudah keluar? Yang memelihara yang susah siapa? Ibu. Bapak? Lamaan mana yang gendong, bapak atau ibu? Tadi ibu setengah mati gendong, bapaknya ndak mau kemana tadi itu? Kirain bukan bapaknya, dia pakai jas lagi. Jauh banget dari anaknya, mentang-mentang anak keempat. Kayaknya masih mau itu. Insya Allah tahun depan kita datang lagi. Acara akikah anak kelima. Gak apa-apa. Semakin banyak anak, banyak malaikat itu. Amin. Saya 13 bersaudara. Saya rasakan nikmatnya banyaknya saudara. Saya 13 bersaudara, sudah meninggal 6. Alhamdulillah masih ada 7. Karena 6-nya meninggal. Seandainya saya cuma 6 bersaudara, meninggal 6, matilah saya. Mu'in Maulana, Nasaruddin Maulana, Absa Maulana, Ahmad Maulana, Jabir Maulana, Asis Maulana, Jamila Maulana, Muhammad Nur Maulana. Itu saya. Maulana itu nama bapak saya itu. Nama saya Muhammad Nur. Jadi selama ini yang dipanggil ceramah bapak saya. Saya punya 6 kakak, 6 adik. Saya tengah-tengah. Saya tengah-tengah. Masih ada lagi 6 adik saya. Halimah Maulana, Jalil Maulana, Kadir Maulana. 3 lagi adik saya meninggal dalam keadaan kecil. Sekarang saya 7 bersaudara. Saya lagi anak tengah. 3 kakak saya, 3 adik saya. Ini Ibrahim namanya ya. Bisa ditambah M, Muhammad Ibrahim. Karena kalau menggunakan nama Nabi harus ada Muhammad di depannya. Kalau menggunakan nama Nabi, nama malaikat, pakai Muhammad di depannya. Tapi tidak apa-apa. Nabi juga punya nama anak namanya Ibrahim kok. Aman. Tapi udahlah, aman lah. Tidak ada masalah. Udah digunting juga rambutnya tadi. Udah dipotong juga kambing. Akikah itu penting. Sekalipun kita punya banyak uang, tetap kambing yang dipotong. Karena kambing itu binatang berkah. Kurban kambing, akikah kambing, tiap acara kawinan kambing, acara-acara
Kambing. Padahal kambing kalau melahirkan cuma 2 anaknya. 1 aja anaknya itu. Tapi kalau maaf ya, anjing itu anaknya sampai 12. Tapi tidak berkah. Tak berkah. Makhluk yang paling terakhir wafat mati adalah kambing. Semua nanti kiamat tinggal kambing gunung yang tersisa dengan 1 orang sambuk nomor terakhir. Itu nanti, itu berkah, itu kambing berkah itu. Berkah. Makanya saya tadi sudah pesan bungkus kambingnya. Saya tadi disuruh makan, nggak usah, bungkus aja. Kalau nggak dibungkusin nggak apa-apa. Jamaah. Tapi ingat, tidak boleh potong kambing yang suaranya ke atas. Karena itu anak kambing masih menyusu. Tidak boleh juga potong kambing yang suaranya ke bawah. Lagi hamil. Yang boleh potong itu. Suara apa itu? Anda salah. Ulangi. Jawab yang benar. Suara apa? Kuda. Salah. Itu suara saya. Mana ada kuda di sini? Sama. Anjing itu beda suaranya. Kalau suaranya ke atas, berarti dia melihat makhluk halus. Kalau suaranya ke depan, berarti melihat ada orang lewat. Tapi kalau suaranya begini, berarti dia lagi kejepit. Jamaah, baik, karena waktu, mohon izin, saya sebenarnya harus berangkat juga lagi, nggak apa-apa ya. Nanti sebenarnya saya berceramah 4 jam. Anda puas, saya lemas. Tapi kayaknya nggak usah lama-lama. Orang mau upacara besok pagi, 17 Agustus. Libur orang upacara. Jamaah, sekarang saya mau sampaikan anak. Anak itu istimewa. Kekayaan kita ada 5. Berapa kekayaan? Orang 5, dia 7. Ada berapa kekayaan? 5. Kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia, kaya tentram, kaya nikmat. Kaya harta, tapi belum tentu rezeki. Beda itu harta sama rezeki. Harta itu kepemilikan, rezeki yang dirasakan. Maka rezeki itulah kepemilikan kita sebenarnya. Mohon maaf ya, orang punya banyak kos-kosan, tapi saya yakin dia tidak pernah tidur di kos-kosan itu. Dia punya pabrik pakan ayam. Pertanyaannya, pernahkah dia makan pakan ayam? Banyak ibu-ibu bungkus kue masuk di tasnya. 5 hari baru ingat. Tadi saya dikasih pisang, dikasih buah kelengkeng sama anggur. Itu bukan rezeki saya. Rezekinya marawis. Udah habis. Itu rezeki itu. Tadi itu yang lidi-lidi yang ada kembang uangnya harus dibagi cepat itu. Daripada nanti diperebutkan anak-anak, ditusuk matanya. Mending bagi cepat. Udah habis. Ngapain tidak dibagiin? Ya habis, mantap. Bagian itu. Jamaah, itu kenapa ada kelapa, ada gunting, ada bunga, itu doa. Karena doa itu ada 3. Doa bukan sesajen. Sesajen. Itu bukan sesajen itu.
Itu doa. Doa itu ada 3. Sebagian. Doa itu ada berapa? 3. Doa bentuk ucapan. Yang kedua, doa bentuk perbuatan, tawaf dan sebagainya. Dek, tadi kita berdiri waktu baca marhaban, seakan-akan Rasulullah dihadirkan di sini. Tersambung hubungan kita dengan Rasulullah lewat marhaban. Jamaah. Ada yang ketiga, doa bentuk isyarat. Itu kelapa, semoga anak akan menjadi bagaikan kelapa yang berguna, bermanfaat. Amin. Dikasih gunting supaya tajam. Amin. Dikasih bedak supaya bercahaya. Tadi harusnya ada madu disimpan di bibirnya supaya kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah yang baik-baik. Itu gunting rambutnya tanda kesyukuran. Karena udah. Salah tadi kau sesajen. Ngapain bilang sesajen? Jamaah. Lanjut. Bisa saya mulai ceramahnya? Kenapa di akikah? Akikah itu akte lahir untuk di akhirat. Tanda kesyukuran lahirnya anak. Tidak boleh orang tidak di akikah. Kalau ada orang belum di akikah, boleh mengakikah diri sendiri. Loh, Nabi mengakikah diri beliau. Khawatir sempat waktu kecil belum sempat diakikah. Akikah ya? Akikah ya? Salah satu makna akikah, 1, tanda syukur. 2, tebusan dari apinya neraka. Ditebus anak itu dari api neraka. 3, makna dari akikah adalah penyembelian hewan nih. Mohon maaf, menghilangkan sifat kebinatangan. Sekali lagi, menghilangkan sifat. Jadi anak itu biasa lambat, banyak goyang. Kira-kira belum diakikah itu. Jadi kalau ada bapak-bapak bandel, Bu, akikah. Jangan sampai belum diakikah dia. Masih ada sifat kebinatangannya. Kalau kurban sama juga, menghilangkan sifat kebinatangan. Sama juga kurban. Nabi Ismail dipotong lehernya. Kenapa leher yang dipotong? Padahal tidak terpotong. Diiris pisau nggak kemakan. Nah, apa maknanya di situ? Menghilangkan ini keinginannya, memotong keinginannya. Kalau ada anak main game, dipanggil orang tua, ditinggalkan gamenya, menghadap sama orang tua, itu anak soleh. Ciri anak soleh, dia potong keinginannya. Itu. Ini doa, tadi banyak ulama yang menyentuh, mendoakan. Masya Allah. Cari 7 orang yang potong rambutnya, cari yang tua supaya panjang umurnya. Cari yang haji supaya bisa ke tanah suci. Cari diantaranya orang kaya supaya banyak duitnya. Cari yang ganteng supaya jadi ganteng. Siap? Cari yang bagus akhlaknya. Cari ulama. Udah. Tadi ngambil terus. Jangan ngomong lagi kau. Nanti sesajen lagi ngomongnya. Ya Allah. Duh, mati lah. Hah? Hari ini protokolnya Pak JK kan meninggal orang tuanya. Saya disuruh datang ke sana. Pak JK juga ada di sana. Saya bilang mohon maaf, aku ada acara di sini. Nanti selesai baru ke sana. Dan saya tidak akan memaksa orang di sini, biar aja jalan seadanya. Karena memang di sini duluan. Akhirnya mereka udah bubar. Pak JK sudah pulang. Gak apa-apa, kan baru dihubungi tadi.
Memang kalau saya begitu, siapa yang duluan itu yang udah tanya. Saya begitu, mohon maaf. Nantilah sebentar saya ke sana minta maaf. Udah dikirim mobil polisi. Ada sesajen. Awas. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Sedikit lagi ya. Gak apa-apa ya Pak, sampai rokoknya habis. Udah jam 10 ya? Waduh. Kalau saya kelamaan ceramah, saya berdosa. Kenapa? Karena makanan di kota akan basi. Saya lihat sendiri tadi dikotakin itu nasi. Kalau saya ceramah sampai jam 1, basi itu nasi. Gak usah lama-lama, 2 jam aja. Jamaah, insya Allah kalau tambah lagi anak tahun depan saya datang lagi. Kalau tambah istri saya tidak datang. Cincinnya besar banget. Kalau kena pala kita sakit. Jamaah, anak itu di akekah. Kalau anak laki-laki 2 ekor, perempuan 1. Kenapa? Karena tanggung jawab anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Dan mohon maaf kepada semuanya, berilah nama anakmu anak yang baik. Bagus, Ibrahim. Nama Nabi. Nanti Nabi Ibrahim dipanggil, Nabi Ibrahim masuk surga. Ibrahim siapa namanya? Emir datang juga, aku Ibrahim. Bukan kau. Nabi Ibrahim. Tapi karena sudah terlanjur masuk, ya udahlah, lanjut masuk aja. Itulah bagusnya kalau nama kita bagus. Kayak saya dong, Muhammad Nur Maulana. Namanya Nabi. Ini namanya siapa? Tukang salon. Hah? Namanya? Pasti lahir bulan Agustus. Dapat, kasih nama anak kita nama yang baik. Nama saya Muhammad Nur, istri saya Nur Alia, anak saya Munawwarah, yang kedua Munira, yang ketiga Munawwar, yang keempat Masyitatun Naira. Semua cahaya. Jangan beda-beda. Namamu Sajen. Namanya siapa? Jangan, kasihan nanti besok-besok dipanggil Sajen. Kasihan dia. Jangan ya. Namamu siapa sayang? Hah? Oh, Fatir. Bagus namanya. Sajen. Jamaah. Lanjut. Ini belum mulai ceramahku. Mohon izin, anak itu diazani. Azani ya. Azani telinganya ya. Kenapa? Telinga memiliki 3 keistimewaan. Kelebihan telinga adalah, Masya Allah. Kelebihan telinga ada 3. 1, telingalah yang pertama berfungsi. Walaupun dalam perut ibu sudah mendengar. Makanya tidak apa-apa, temani ngobrol. Ibu-ibu yang lagi hamil baca Quran. Ingat Bu, kalau hamilnya 1-4 bulan, zikirnya ya Hayyu ya Qayyum 2 3. Hayyu ya Qayyum 2 3. Hayyu ya Qayyum. Ngapain ketawa-ketawa? Ya Hayyu ya Qayyum 2 3. Hayyu. Supaya kuat dan hidup. 2 3. Jangan ya Hayyu ya Qayyum 2 3. Kalau sudah 4 bulan ke-9,
Ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir. Sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Nanti 9 bulan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Alhamdulillah saya punya anak 4, tidak ada yang disesar. Semua normal. Dan saya tidak pernah hadir ketika melahirkan istri saya. Istri saya nak pergi sendiri ke rumah sakit lahiran, keluar. Ada. Beliau cuma telepon, Abah sudah lahir. Cari ulama di situ. Ada abah di situ, bapak ada. Mertua saya, azan cepat, jangan tunda-tunda. Langsung ke guru saya, kasih nama. Guru saya semuanya kasih nama. Allah yarham pimpinan pondok pesantren Al-Mahda, pesantren kami di Makassar. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Aduh, aurat. Dia mendengar ceramah, dia harit. Jamaah. Ya Allah, ini ceramah saya belum dimulai loh. Telinga yang pertama mendengar, makanya azani anak. Oke? Supaya kalimat yang pertama ada kalimat yang baik. Amin. Kedua, telingalah yang tidak pernah istirahat. Tidak pernah tidur itu telinga. Makanya kalau yang membangunkan kita alarm. Bukan, walaupun dinyalain lampu belum bangun dia. Tapi yang membangunkan adalah telinga. Telinga itu. Telinga tidak pernah istirahat. Yang lain tidur, ini tidak. Terakhir, yang ketiga, telingalah yang terakhir wafat. Semua sudah meninggal, ini belum. Terakhir. Makanya ditalkinkan la ilaha. Ini kan dicabut nyawa dari kaki ke lutut, dari lutut ke pusat, dari pusat dada, dari dada ke lidah. Telinga, jadi bisa ditalkinkan. Baik, makasih banyak. Kekayaan yang pertama harta, yang kedua rezeki. Yang dimakan, yang dipakai. Makasih banyak, bagus. Sering-seringlah kasih makan orang. Sering-sering. Sekali setahun ya. Sering-sering gitu kan. Kalau memberi makan orang itu 40 hari pahala berjalan. Itulah hebatnya memberi makan orang. Kenapa? Makanan itu 40 hari terganti. Darah, daging. Makanya jangan makan makanan yang haram. Karena 40 hari doa kita tidak diijabah. Karena dia akan keluar dari perut itu setelah 40 hari. Dan pembersihnya tidak ada lain kecuali apinya neraka. Dan ingat, memberi makan orang, apalagi ulama yang dikasih makan, habis ini tahajud dapat pahalanya, ngaji dapat pahalanya. Sebelum 40 hari ajak lagi makan. Sebelum 40 hari catat kiai-kiai, lagi makan. Minimal bawain makanan. Kalau uang belum tentu naik pahalanya, tapi kalau makanan langsung nyampe. Betul. Itulah hebatnya ada Jumat Berkah. Ya Allah, habis sepian. Lengkeng dia sendiri. Ustaz dari Mandar. Ya Allah, pakai nasi lah. Kayaknya lapar deh. Jamaah, apa saya mainin? Lihat sahabat saya, baru tadi ketemu. Udah pernah ketemu kemarin. Ini aduh ya Allah, aku masih mau ceramah sama Bapak. Aman gak nasinya? Udah dicampur gak lauknya? Masih belum dicampur. Belum ya? Karena ini belum mulai ceramahnya. Harta, rezeki, karunia. Karunia itu kerjaan, anak. Ada orang tua tidak punya rumah, anak yang beliin rumah orang tuanya.
Ada orang tua tidak naik haji, anaknya kasih naik haji orang tua. Kemarin saya mau naik haji karena visanya tidak keluar Purada. Saya bersama dua nenek. Nenek itu siapa yang berangkatkan orang anak ini? Dia paksa, dia bayarin 350 juta satu orang. 2 orang berarti 700 juta demi untuk memberangkatkan ibunya sama ibu mertuanya. Hebat nih, Masya Allah. Jamaah, oh jamaah, ada anak, ada orang tua tidak, mohon maaf, tidak punya rumah, anaknya beliin. Tiap bulan dikirimi sama anaknya. Luar biasa. Dan ada orang tua tidak pernah naik mobil, anaknya yang kasih naik mobil orang tuanya. Kebetulan anaknya supir angkot. Dapetin naik. Anak itu memang berat di awal, lama-lama enak itu. Udah pintar jalan, kan ditemani 3.600 malaikat. Kalau dia sudah pintar ngomong, pergi lagi malaikatnya. Pergi lagi malaikatnya. Nanti kalau sudah seperti ini, sisa sesajen. Kalau sudah besar seperti ini anaknya, maka takut keinjek. Kalau sudah seperti ini sisa 10 malaikatnya. Masih ada 10 malaikat pelindung. Makanya anak kecil itu disebut malaikat. Ini masih banyak malaikatnya. Ini masih banyak. Mungkin masih ada 1.000, 3.000, 2.000 lah ini. Ini ya saja. Sabar ya. Jangan dipanggil sesajen. Nanti saya kena dosanya itu. Dia dipanggil ya sesajen, saya dapat dosanya dia. Jangan dipanggil sesajen. Sabar ya. Siapa suruh bilang sesajen. Lanjut terakhir. Di atasnya harta rezeki, di atasnya rezeki karunia. Tuh 2, 3 karunia. Makanya kalau keluar masjid Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Kalau masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kenapa beda? Satu rahmat, satu karunia. Karena menghasilkan. Ibu-ibu kenapa berdiri? Mau bagi konsumsi ya? Ntar ya. Oh udah kelihatan. Oh iya. Maaf ya ustaznya pendek. Saya mau ceramah di atas itu atau di sini. Cuma saya berpikir kalau saya ceramah di sini, saya kayak ayam kecil yang mau dikasih besar. Ada silang, ada besar. Pernah lihat ayam kecil mau dikasih besar? Kasih lampu atasnya. Udah bubar orang di acara Pak JK. Nanggung sampai jam 12 ini. Benar nih. Ya Allah, dari tadi dia main dupa terus dia. Gak bahagia waktu kecil. Itu bagus dupa itu. Umar bin Khattab tidak mau khutbah kalau tidak dikasih dupa. Gak mau. Itu baunya. Jamaah. Lanjut. Dan alhamdulillah ada kekayaan di atasnya lagi. Di atasnya adalah tentram. Salamun hiya tamat lail pajak damai ya. Jangan punya musuh. Enak tadi. Enak kita damai. Masya Allah. Betul-betul yang ngaji tadi kena akhlak. Satu ayat. Saking tingginya akhlak. Makasih banyak. Sendiri. Ketua ini. Masya Allah. Sendiri baju batik. Begitu saya baju batik tadi suka ada temennya. Tadi mohon maaf, saya harusnya pakai sarung. Ada sarung di mobil. Tapi tak apa-apa ya. Supaya saya mudah melangkah.
supaya bisa mendekati dengan sesajen. Kekayaan yang tertinggi adalah apa? Jemaah? Nikmat. 1, 2, 3. Nikmat. 1, 2, 3. Nikmat. Nikmati. Mohon maaf, saya mau sampaikan ya. Sini dulu, saja. Jangan ya. Yang mana pintar? Sini saya. Sini. Nggak apa-apa. Nggak usah takut. Nggak ada masalah. Dengerin. Temenin satu aja. Dengerin. Anak tidak boleh dimarahi. Alhamdulillah saya punya 4 anak. Tidak ada anak saya pernah marahi. Tidak boleh anak dimarahin. Tidak boleh. Kapan anak dimarahin yang rusak otaknya? Alhamdulillah saya tidak pernah marah sama anak saya. Tidak boleh anak dipukul. Dengerin. Yang rusak, yang hancur kalau dipukul, yang sakit hatinya. Oh. Jangan. Ustaz, gimana kalau dia bandel? Tidak ada anak nakal itu. Yang ada karena kurang perhatian. Tuh. Kenapa dia naik? Karena cari perhatian. Itu contoh, nggak ada anak itu contoh. Kenapa ada manjat-manjat? Cari perhatian. Oke? Ibu-ibu, ini telapak tangan obat ya. Obat ya. Kalau ada anaknya bagusnya gini. Maju. Dengerin. Apa? Datar. Saya setiap Jumat nyisir anakku. Kegiatan saya itu setiap Jumat nyisir anak rambutnya. Anak saya 3 cewek 1 cowok. Tapi mereka tiap Jumat datang kepada saya untuk disisirin. Kalau saya sudah pulang dari trans atau malam Jumat saya sisirin karena dia kan belum pulang sekolah kalau Jumat. Saya sudah pulang, dia sore-sore baru pulang. Saya sisir. Alhamdulillah. Dan dekat, tolong jamaah dekat, tidak boleh anak dimarahi ketika akan tidur. Maju lah, berat banget. Panggil saja juga. Kalau anak tidur, tutup mata. Tutup mata dulu. Tutup mata. Supaya anak selamat sampai bangun dari tidur, bangun sampai tidur kembali. Bacakan ini. Tutup mata. Tutup mata. Saya nggak pernah marah. Tanyakan. Orang Makassar memang kalau ngomongnya begitu. Padahal dia nggak marah itu. Karena orang Makassar tinggalnya di pantai. Ada suara ombak. Udah matang satenya. Sabar nih. Namanya siapa sayang? Zidan. Kalau besar mau jadi? Masya Allah. Kalau besar mau jadi ustadz. Yang penting jangan kayak saya ya. Dengerin. Kalau dia tidur, doanya sebelum anak dibangunkan, bacakan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar di telinga anak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum anak dibangunkan bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Oke? Kemudian kalau membangunkan yang disentuh sisi kanan. Bacakan ini. Ini doanya. Baca ya. Catat. Apal ya. Ini doanya. Ketika membangunkan anak, doanya adalah baca ya. Ketika membangunkan anak,
Yang disentuh sisi kanannya, baca doanya. Ini doanya. Baca ya. Doanya adalah baca nanti. Doanya adalah Assalamualaikum. Nah, itu. Assalamualaikum. Itu. Assalamualaikum. Pasti ada yang jawab Waalaikumsalam. Sampai dia jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum bangun nak. Waalaikumsalam. Jadi keselamatan atasku. Jadi suara yang pertama didengar anak adalah salam. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Sabar ya. Mana tadi uang yang di bendera? Ada lagi? Tidak ada ya? Harusnya dikasih, ini dia kaget. Jangan dipaksa. Saling masih ada 1 lembar gak? Buat sesajen. Masih ada? Masih buat sesajen. Ih, lama diingatnya itu anak. Menyesallah kau tidak naik. Sesajen 50 kau. Terima kasih. Pandai-pandai bilang berterima kasih. Menyesallah kau. Tadi saya suruh naik, gak mau. Dapat uang merah. Lain kali kalau disuruh naik. Tos dulu. Dia dapat uang kaget. Karena dibangunin. Nih banyak ulama, aku gak enak. Ya Allah, tinggi banget nih. Bisa tukaran tempat gak? Dia agak meninggi, berarti aku di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Anak pertamanya mana? Udah di surga. Umur berapa meninggalnya? 11 tahun. Itu sudah. Anak-anak itu dipelihara yang meninggal kecil oleh Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dan Siti Hajar dalam taman-taman surga. Nanti kelak akan membawakan air Al-Kausar buat orang tuanya. Saya punya anak kedua meninggal juga. Namanya Munawir. Munawwarah, Munawir. Ya itu, ya Allah. Munawar itu anak keempat saya, anak ketiga saya. Itu anak, ya. Itu kehilangan anak. Kalau budaya Makassar kan kalau ada anak dibeliin rumah. Sudah beliin rumah. Udah meninggal dia. Insya Allah nanti dia jemput. Mau dijemput? Kalau orang mau dicabut nyawanya, anak-anaknya itu datang menjemput bapaknya. Nah, itu, anak saya, ibu saya waktu sakit, ada anakku di luar, di ruang tamu lagi main. Gak ada anak kecil. Oh, saudara-saudara saya meninggal kecil, datang menyambut orang tuaku. Saya bilang udah tidak lama lagi. Kalau istri saya juga tahu rasakan. Saya beritahu ada anakku yang 4. Mama tidak sendiri, kita beri nawir. Kalau kita pergi ke Jepang, ada anak kita di Jepang, pasti kita dijemput di bandara kan? Siapa yang jemput? Anak kita. Kalau tidak punya anak meninggal, dia jemput porter. Jamaah, tapi jangan berdoa, ya Allah matikan anakku, jangan. Ya gampang. Anak kedua mana? Oh, yang tadi ketawa-ketawa di dalam. Yang ketiga, mana dia? Tidur dia. Aisyah. Yang keempat, oh, Masya Allah. Sini kan? Dapat duit bapaknya sendiri. Mudah-mudahan dia pakai celana. Pakai. Ditarik naik. Kendor. Ya, Masya Allah. Jangan bertengkar ya. Kayak ada kakak.
Awet muda. Umurnya berapa? 41. Awet muda kayak 40 loh. Oh, berarti saya lebih tua dari bapak. Aku sudah hampir 50. Tapi masih kecil aku. Sudah hampir 50 saya ini. Udah tua. Insya Allah saya dikontrak sama Trans 30 tahun. Saya baru jalani 12 tahun, masih ada 18. Nanti kalau saya selesai tausiah di Trans sampai umur 70. Ya Insya Allah anaknya kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya agama, amin. Bahkan Nabi pun memberi nama anaknya Nabi adalah Ibrahim. Jadi ada anaknya Nabi 3 cowok, Ibrahim, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Sementara 4 anak Nabi cewek, Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah. Nah itu. Jadi Jadi 3 anak kecilnya Nabi, anak laki-lakinya Nabi meninggal kecil semua. Artinya mohon maaf Nabi terakhir. Karena tidak ada anaknya Nabi yang laki-laki panjang umurnya. Karena Nabi terakhir. Oke? Baik, karena waktu insya Allah saya tidak tutup. Ada ulama yang akan baca doa. Makasih banyak. Sudah dikasih itu 100, ini 50. Jadi tenanglah. Nah, sekarang kita panggil lagi. Mau naik? Udah tidak. Lain kali kalau saya suruh naik, telat kau. Saya tidak tutup, saya pamit. Nanti ditutup oleh alim ulama kita supaya doanya lebih panjang. Saya pamit ya. Jangan marah ya. Saya mau ke sana minta maaf. Nah, insya Allah udah disunat. Sunat lagi deh. Sudah saya bisa datang ke sini. Yang Ibrahim belum sunat. Ya, nanti insya Allah. Yang penting jangan nikah lagi dong. Kasih banyak ajaran Allah saya baca sedikit doa ya. Nanti tapi jangan diulang. Nanti ada ulama kita bahas banyak buru-buru kita. Maaf, saya pamit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena mulia mustahil. Hanya mulai kami sembah dan hanya kepada kami. Ya Allah jadikan Ibrahim jadi anak soleh, penyejuk mata hati orang tua sampai ke hajat Allah. Ya Allah jadikan Hafiz yang bisa mencintai apa nanti masih selalu semua orang bilang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim amin. Jangan bergerak, mohon izin, jangan ya, karena nasinya belum dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya pamit ya, enggak apa-apa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Nurul Maulana yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikut ini itu acara yang terakhir, itu acara penutup. Nanti tutup doa oleh orang tua kita, yaitu guru kita Al Ustaz Bapak Guru Misal Abdul Somad. Namun sebelumnya kami sebagai pembawa acara sama Islam atas nama yaitu Syebul Bait. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Abdul Somad waktu datang kami besar dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita sama-sama akhiri acara kita pada kesempatan ini. Kita awali dengan doa, yaitu kita awali dengan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi